Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1141. Segel Huang, tahan. Tiba-tiba segel yang dipegang Luo Xiu berubah dengan cepat, bayangan menara Huang yang tersembunyi di ubun-ubunnya melesat keluar, seketika muncul di atas kepala penguasa suci Xingtian. Bayangan menara Huang itu bukan hasil pemahaman Luo Xiu terhadap teknik Huang semata, melainkan bukti pengakuan dari menara tersebut, mengandung kekuatan menara Huang itu sendiri. Menara Huang adalah harta karun legendaris yang lahir dari teknik alam. Meski hanya bayangan, ia menyimpan kekuatan luar biasa yang tak tertandingi. Di bawah penekanan bayangan menara Huang, wajah penguasa suci Xingtian tiba-tiba berubah drastis karena ia merasakan kekuatan dahsyat yang menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tak bisa bergerak sedikit pun, berdiri terpaku di tempat. Terbang abadi. Luo Xiu membalik tangan mengambil pedang pembajak langit, semburan energi pedang menyilang seperti sinar surgawi. Meski terbatas oleh tingkat kekuatan sehingga tak bisa mengeluarkan seluruh daya teknik terbang abadi, serangannya tetap membuat luka penguasa suci Xingtian kian parah. Dalam waktu singkat, penguasa suci Xingtian yang tak bisa bergerak karena tertekan bayangan menara Huang sudah luluh lantak, tubuhnya nyaris tak berbentuk manusia, darah mengalir deras memenuhi tanah, pemandangan yang menyayat hati. Namun, kekuatan penguasa suci Xingtian memang luar biasa mengerikan, meski menerima banyak serangan dari Luo Xiu, ia belum mati, sumber kehidupannya sangat kuat. Tapi sekuat apapun sumber hidupnya, jika terus diserang bertubi-tubi seperti itu, dia pasti akan habis dan mati. Tiba-tiba, sebuah aura dahsyat meluap luas mendekat, Luo Xiu langsung menghentikan gerakannya dan menatap ke kejauhan. Terlihat puluhan sosok berkumpul dan melaju ke arah mereka, di depan adalah pria berbaju putih yang tampaknya memiliki hubungan dengan penguasa suci Xingtian, namanya Yumen. Saudara Xing, kau kan penguasa suci di satu wilayah, seorang kekuatan setingkat kaisar 9 roda, kenapa bisa terpuruk sampai begini? Yumen melihat Xingtian yang penuh luka, alisnya berkerut. Yumen, kau datang untuk melihat aku menderita. Penguasa suci Xingtian mendengus dingin, hatinya sebenarnya merasa berat. Jika bukan karena mereka berada di benua bintang Tianwei, dengan kekuatan Luo Xiu yang remeh itu, ia bahkan tak perlu bertarung, hanya dengan aura saja bisa menghancurkan banyak kali. Tapi siapa sangka orang ini begitu luar biasa, dengan tingkat kekuatan dewa setingkat 8 bisa menandingi penguasa dewa setingkat 9 sepertinya, bahkan dalam level yang sama, dia dipukul tanpa daya membalas. Haha, tenang saja saudara Xing, aku akan segera menyelamatkanmu, sekaligus membuat bocah sombong dan bodoh ini tahu betapa kuatnya alam langit berliku kami, agar dia tahu seperti apa langit dan bumi yang sesungguhnya. Yumen dengan bangga berkata, lalu memimpin banyak dewa iblis bawahan menyerang Luo Xiu dengan ganas. Dunia langit berliku itu apa sih? Luo Xiu mendengus dingin, bagi dirinya alam 8 arah adalah sesuatu yang sangat berarti, jika tidak, di kehidupan sebelumnya dia tidak akan rela mati bersama cakram teknik kehidupan. Kehidupan sebelumnya, Tai Sang King, meski bertekad mencari jalan, hatinya luas, demi membebaskan semua makhluk dari masa yang dikuasai cakram teknik kehidupan, dia rela mati bersama cakram itu. Tapi pria bernama Yumen ini dari dunia langit berliku, ucapannya sering meremehkan alam 8 arah, hal itu sangat membuat Luo Xiu kesal. Kamu banyak bicara, tapi yang aku katakan memang benar, alam 8 arah kalian jauh kalah dibanding dunia langit berliku kami. Di ruang hampa, Luo Xiu berhadapan dengan puluhan dewa iblis dari dunia langit berliku yang dipimpin Yumen, aura mereka bergejolak dahsyat. Hari ini kalian akan menyaksikan teknik dan kekuatan yang diciptakan oleh pemimpin muda kami. Yumen membentak dingin, sebelum ucapannya habis, di belakang kepalanya terbentuk sebuah kerajaan dewa. Para dewa iblis yang mengikutinya berubah menjadi sinar pelangi dan terbang masuk ke kerajaan dewa itu menjaga tempat. Seketika, aura puluhan dewa iblis bersatu dan memperkuat Yumen, membuat auranya melonjak hebat, jauh melampaui batas dewa iblis biasa, sangat mengerikan dan luas. Ini teknik apa? Di kejauhan, Yi Yu terpana melihatnya, aura puluhan dewa iblis yang memperkuat satu orang, teknik seperti ini belum pernah didengar sebelumnya. Karena setiap pendekar memiliki bakat berbeda, ketika mencapai tingkat dewa iblis, kekuatan hukum yang mereka kuasai pun berbeda, meskipun berlatih hukum yang sama, kekuatan yang dihasilkan tetap berbeda, sehingga sulit untuk menyatu dan memperkuat satu sama lain. Apalagi, jikapun bisa menyatu, bagaimana satu dewa iblis bisa menahan tekanan aura puluhan orang lain yang setara? Tapi Yumen mampu melakukannya, itu menunjukkan teknik yang dia pelajari menyimpan rahasia mendalam yang membuatnya bisa melakukan hal itu. Kini, walau sama-sama tingkat dewa iblis, aura Yumen yang diperkuat puluhan dewa iblis jauh lebih mengerikan dibanding Luo Xiu berkali-kali lipat.
Aura Yumen meledak, dalam sekejap menghancurkan aura Luoxiu, lalu dia mengangkat tangan dan menamparkan ke arah Luoxiu. Waktu dan ruang seolah berada di bawah kendalinya, tenaga tamparannya setara dengan puncak Dewa Iblis tingkat 2. Mati saja kau, Yumen berteriak dingin, tangannya menekan ke bawah, kekuatan tamparannya meledak penuh, seketika menelan dan membungkus tubuh Luoxiu. Kekuatan sehebat itu membuat bahkan penguasa suci Xingtian pun berubah wajah, andai saja mereka berada di luar benua bintang Tianwei, di alam semesta langit yang luas, meski kekuatan Yumen sedikit di bawahnya, dengan teknik tersebut, mungkin Yumen bisa menandingi, bahkan melebihi kekuatan Kaisar 9 roda seperti dirinya. Wus, bayangan menara Huang itu seketika ditarik kembali oleh Luoxiu dari atas kepala penguasa suci Xingtian, lalu tergantung di atas kepalanya sendiri sebagai pelindung. Karena keterbatasan kekuatan Dewa Iblis, baik tungku pemurnian Dewa Warna Ungu, prasasti Qingtian, maupun segel dewa tak bisa mengerahkan seluruh daya, sehingga bayangan menara Huang ini justru menjadi senjata pamungkasnya. Dengan bayangan menara Huang tergantung di kepala, tubuhnya mendapatkan tambahan kekuatan dari teknik Huang. Boom! Suara ledakan menggemparkan langit dan bumi terdengar, tangan raksasa yang menutupi langit hancur berkeping, namun tubuh Luoxiu yang dilindungi bayangan menara Huang tak terluka sedikit pun. Segel segala hukum. Luoxiu melayang ke udara, kedua tangan membentuk segel, membuka segel, lalu tiba-tiba ribuan kekuatan ilahi tersebar dan memenuhi langit. Mata penguasa suci Xingtian menyempit, ini bukan pertama kalinya dia melihat Luoxiu menggunakan jurus ini, setiap kali melihatnya selalu membuatnya berdebar takut karena jurus ini mencakup hampir seluruh keajaiban jalan langit, seolah Luoxiu menguasai dan memahami semua hukum alam semesta. Satu segel yang mengandung ribuan kekuatan ilahi ini setara dengan ribuan serangan sekaligus, siapapun yang menghadapi teknik seperti ini pasti dibuat pusing setengah mati. Trik murahan, hancurkan itu. Yumen berteriak keras, kekuatan puluhan Dewa Iblis yang ada di belakang kepalanya meledak bersamaan, membantunya menggunakan kekuatan luar biasa untuk menghancurkan kekuatan ribuan jurus dari segel segala hukum itu. Namun, jurus segel segala hukum milik Luoxiu bukanlah sesuatu yang mudah dihadapi. Di bawah naungan teknik kehidupan yang terus berdenyut, ribuan jurus yang dihancurkan itu segera berkumpul kembali tanpa henti, terus berulang tanpa batas. Bisa dikatakan, segel segala hukum milik Luoxiu sudah bukan lagi sekadar ribuan jurus, melainkan telah berkembang menjadi kekuatan ilahi tanpa akhir, serangannya tak terbatas. Saat menyerang, jurus-jurus itu berisi kemampuan membunuh, saat bertahan, berubah menjadi pertahanan kuat, sempurna menggambarkan makna mendalam dari jalan ketidakterbatasan. Yumen terus-menerus melancarkan serangan, menghancurkan jurus yang dikembangkan segel segala hukum berkali-kali, namun seiring waktu kekuatannya mulai melemah. Walaupun didukung oleh puluhan Dewa Iblis, teknik hebat semacam itu tentu ada kelemahannya, yakni tidak bisa bertahan lama. Segel prasejarah. Saat melihat aura Yumen mulai melemah, Luoxiu menangkap kesempatan, tubuhnya menghilang sekejap lalu jurus segel prasejarah dilancarkan. Boom! Suara dentuman dahsyat mengguncang langit dan bumi, tubuh Yumen diterjang segel Luoxiu hingga tembus, roda ilahi di belakang kepalanya langsung hancur berantakan, puluhan Dewa Iblis terlempar keluar, wajah mereka pucat, kekuatan mereka terkuras berat. Ini, bagaimana mungkin? Yumen membelalak, wajah penuh penolakan, lalu tubuhnya meledak menjadi serpihan tak bersisa. Teknik dunia langit berliku kalian, ya begitulah adanya, Luoxiu berkata dingin, kemudian tanpa ampun menyerang dan membunuh semua Dewa Iblis yang mengiringi Yumen. Karena sebelumnya mereka telah mengalirkan kekuatannya kepada Yumen, mereka sudah sangat lemah, menghadapi tekanan besar dari Luoxiu, mereka hampir tak mampu melawan dan dengan cepat dibinasakan. Namun, saat Luoxiu menghabisi semua Dewa Iblis itu, penguasa suci Xingtian justru sudah melarikan diri. Luoxiu tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, selama masih di benua bintang Tianwei, penguasa suci Xingtian tidak akan lolos lama, dan jika keluar dari alam surgawi ini, kekuatannya pasti sudah mencapai tingkat Dewa Iblis tingkat 9. Selama waktu berikutnya, Yi Yu selalu mengikuti Luoxiu, walau pada dasarnya ia seharusnya sudah tersingkir, perlindungan Luoxiu membuatnya bertahan sampai akhir. Akhirnya, di ruang putih yang luas itu, hanya tersisa 120 orang, saat kekuatan luar biasa turun dan mengangkat mereka semua, menghilang dari ruang tersebut. Saat keadaan kembali normal, Luoxiu dan yang lain menyadari mereka sudah keluar dari ruang putih itu, dan di depan mereka masih berdiri pria gagah yang mengaku sebagai murid Tao Agung Tianwei, di atas kepalanya tergantung sebuah menara Huang berwarna emas. Pertama, selamat kepada kalian semua karena telah menyingkirkan yang lain. Ujian ini menguji bakat dan pemahaman kalian. Ujian sebelumnya menguji bakat, kekuatan di level yang sama berarti bakat lebih tinggi. Pria gagah itu memandang mereka dan berkata dingin, ujian selanjutnya menguji pemahaman kalian. Aku akan menekan kekuatan kalian agar setara dengan level kalian saat ini. Kalian hanya bisa menang dengan teknik dan kekuatan yang kalian pahami. Jika berhasil, kalian berhak maju ke ujian berikutnya. Bersambung.